Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tema terkait dengan nuzulul Quran. Berbicara terkait dengan nuzulul Quran, berarti kita berbicara tentang turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana sebenarnya turunnya Al-Quran tersebut? Marilah kita ikuti. Nah, pertama perihal turunnya Al-Quran. Nah, sebagai pengantar, kita tentu harus tahu apa faedah dari kita mempelajari tentang turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nah, di sini dipaparkan beberapa faedah atau manfaat yang dapat kita ambil dalam mempelajari turunnya Al-Quran tersebut. Pertama adalah dengan pelajari turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, menjelaskan perhatian yang diberikan kepada Al-Quran guna menjaga dan menentukan ayat-ayatnya. Jadi ketika kita mengkaji turunnya Al-Quran, maka ini menjadi wujud perhatian kita terhadap Al-Quran. Pertama dari sisi penjagaannya. Jadi al-muhafadzah atau istilah hifdzul Quran, menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, menjaga di sini tidak hanya dalam arti menjaga secara hafalan lisan, artinya hafalan ayat per ayat, surat per surat, sampai akhir, namun juga pengetahuan akan sejarah turunnya Al-Quran. Dalamnya termasuk nanti asbabun nuzulnya. Mengapa ayat ini, surat ini diturunkan? Sejarahnya seperti apa? Sebab-sebabnya seperti apa? Nah, ini penting agar apa? Al-Quran dapat ditafsirkan sesuai dengan konteks realita yang ada ketika itu maupun ketika untuk kehidupan saat ini. Artinya, ayat yang diturunkan di masa Nabi tetap bisa diterapkan dalam konteks kekinian, dalam konteks kehidupan manusia saat ini. Nah, maka itu penting untuk melihat perihal sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian juga menentukan ayat-ayatnya, sehingga kita tahu mana ayat yang diturunkan pertama, diturunkan kedua, diturunkan terakhir, kemudian diturunkan sesuai dengan tema-tema apa saja, mana tema yang pertama kali turun, mana tema yang terakhir turun. Karena ini nanti berkaitan dengan penerapan dalam masalah hukum-hukum dalam Islam. Baik nasih mansuhnya, baik yang am ataupun khosnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengetahui rahasia perundang-undangan Islam menurut sejarah sumber yang pokok. Jadi Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam kehidupan umat Islam. Maka bisa kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah perundang-undangan Islam. Al-Quran tidak semata hanya mengatur bagaimana masalah keyakinan atau teologis, tetapi juga mengatur aspek yang lain, bahkan seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan itu tentunya mencakup aspek keyakinan, yaitu akidah, aspek ibadah, kemudian aspek muamalah. Nah, aspek muamalah ini cakupannya luas, bahkan sampai dalam cakupan hukum tata negara. Maka dalam Islam ada hukum jinayat, ada hudud, ada jihad, tentang kafir dhimmi misalnya, tentang jizyah misalnya, bahkan juga perekonomian, al-iqtisad. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran adalah sumber dari segala perundangan dalam Islam. Maka dalam kajian fikih kita selalu mengkajinya diawali dari kitab Thaharah, kemudian berakhir di bab jihad. Nah, ini cakupan yang sangat luas. Artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari orang lahir sampai orang mati, itu diatur dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai sumber perundang-undangan dalam Islam. Nah, untuk menetapkan ini tentu harus tahu sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membedakan yang nasih wal mansukh. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi apa yang dinasih, apa yang
dimansuh ya. Apa yang menasih, apa yang mansuh. Jadi yang menasih, yang menghapus, dan apa yang dihapus. Baik itu nasih dalam konteks ini adalah secara lafadznya ataupun secara hukumnya. Nah, sehingga nasih mansuh ini juga hal yang tak terpisahkan dari turunnya Al-Quran. Nah, ini 3 faidah ya, yang setidaknya dapat kita ambil ya, ketika kita mengkaji turunnya Al-Quran. Meskipun masih banyak lagi tentunya faidah-faidah lain, ya, termasuk ya, aspek sirah dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara turunnya Al-Quran? Nah, barangkali di antara kita berpikir bahwa turunnya Al-Quran itu langsung sekaligus turun dalam bentuk kitab. Nah, ternyata tidak seperti itu. Nah, jadi ada tahapan, fase-fase turunnya Al-Quran. Marhalatun nuzul. Gitu ya. Pertama, ya, secara sepintas, ya, nas Al-Quran menunjukkan cara turunnya Al-Quran, yakni ya, pertama Al-Quran turun sekaligus, ya, atau jumlatan wahidah. Ya, jadi secara sepintas, ya, nas Al-Quran menunjukkan bahwa cara turunnya Al-Quran itu adalah sekaligus, jumlatan wahidah. Ya, ini yang terdapat dalam beberapa surat Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, apabila kita perhatikan dalam ayat ini, ya, yaitu kata unzila. Ya, ada kata unzila. Anzala yungzilu ingzalan. Ya, masdarnya adalah ingzal. Nah, kata unzila yang masdarnya adalah ingzal, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ya, diturunkan secara sekaligus. Ya, tapi perlu kita rincikan kembali makna sekaligus di situ bagaimana. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, berapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, bagaimana sifat turunnya ini? Nah, nanti kita rincikan. Kemudian ayat lain yang ada dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga kami telah menurunkannya. Ya, anzala. Ya, inna anzalnahu. Ya, anzala yunzilu ingzal. Nah, ini masdarnya juga ingzal. Anzala. Nah, kalau yang di Al-Baqarah unzilah. Ya, dalam bentuk negatif gitu ya. Ya, tapi tetap ya, asal katanya adalah anzala. Ya, meskipun dalam bentuk majhul. Nah, kemudian di ayat yang lain di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Ini memiliki bentuk yang sama asal kata dari anzala, ya, anzalnahu. Seperti yang di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kok di sini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang maksudnya sebenarnya sama saja, bahwa Lailah Mubarakah itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian dua ayat ini, yaitu yang di Al-Qadar dan Ad-Dukhan, ini lebih mengkhususkan lagi ya, tentang turunnya Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 185. Apabila di Al-Baqarah 185 sifat turunnya Al-Quran, ya, bahwa turunnya Al-Quran itu disebutkan di malam bulan Ramadan. Nah, tapi di bagian mana dalam bulan Ramadan? Nah, itu dijelaskan secara lebih spesifik dalam surat Al-Qadar dan surat Ad-Dukhan, bahwa di antara bulan Ramadan, ya, di mana turunnya Al-Quran itu adalah ya, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar atau inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Kenapa Lailah Mubarakah? Karena dalam Lailatul Qadar itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan Lailah Mubarakah. Malam yang diberkati. Nah, maka konteks turunnya Al-Quran dalam bagian pertama ini, bahwa Al-Quran diturunkan secara sekaligus, ya, ini maksudnya sekaligus ya, ya dari Allah, ya, artinya dari Lauh Al-Mahfud ke langit dunia, ya, ila sama idunya. Nah, maka bisa kita lihat di sini menurut Ar-Raghib dalam Al-Mufradat, bahwa ulama ya, bahasa membedakan antara kata inzal dengan tanzil. Nah, apabila tanzil berarti turun secara berangsur-angsur. Ya, sedangkan inzal yang kita dapati dalam 3 ayat ini ya, menunjukkan bahwa turunnya itu adalah makna umum. Makna umum berarti turun secara
sekaligus atau jumlatan wahidah. Nah, dalam konteks jumlatan wahidah atau turun sekaligus ini, Al-Quran diturunkan dari Allah, artinya dari Lauh Al-Mahfud ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Ini pendapat yang disepakati secara umum. Nah, adapun makna yang kedua, Al-Quran turun secara bertahap. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman di sini di Al-Furqan ayat 32 sampai 33. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kita dapati dalam ayat ini, yaitu yang sudah saya lingkari di situ dengan kata nuzzila. Ya, tidak dengan angzala atau ungzila, tapi nuzzila dengan tat'if pada ain fi'ilnya, yaitu za. Ya, jadi orang-orang kafir di sini mempertanyakan. Kafir siapa di sini? Kafir Quraisy. Ya. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Ya. Kenapa tidak diturunkan jumlah tauhidah? Ya. Maka Allah menjawabnya, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan benar. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa suatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Maksudnya bahwa penjelasan dalam ayat ini memberikan penjelasan pada orang kafir. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, justru akan mempersulit manusia itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Agar apa? Agar mudah dipahami, dimengerti, dihafalkan oleh manusia yang menerimanya. Tetapi bukan berarti Allah tidak mampu. Allah mampu menurunkan secara sekaligus sebagaimana kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan secara sekaligus, bukan secara bertahap. Nah, adapun Al-Qur'an memiliki dua fase. Diturunkan secara sekaligus, yaitu adalah dari Lauh Al-Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian baru turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Rasulullah SAW. Nah, sengaja memang diturunkan Al-Quran secara bertahap, tidak sekaligus agar memudahkan. Pertama bagi Nabi untuk menghafalkannya, menyampaikannya kepada para sahabat, dan sahabat juga mudah menerimanya, menghafalkannya, atau bahkan sebagian mencatatnya, kemudian juga memahami, mengerti dari isi dan maknanya. Nah, inilah maksud dari turunnya Al-Quran secara bertahap. Maka kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Untuk memperkuat hatimu, artinya memperkuat hati Rasulullah dalam menjaga apa yang diturunkan dari Al-Quran itu. Kemudian mudah membacakannya secara tartil. Maka dalam Al-Quran istilah membaca bisa kita dapati 3 kosakata. Ada kata qara'a, yaitu yang umum kita ketahui membaca. Kemudian yang kedua ada tilawah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Tilawah. Maka kita sering mendengar musabaqah tilawatil Quran. Itu juga membaca. Talayatlu. Kemudian tartil. Warattalnahu tartila. Nah, ini yang ketiga istilah membaca Al-Quran. Nah, bacaan yang paling baik itu adalah di antaranya dengan bacaan tartil. Membaca secara perlahan dengan makharij dan tajwid yang sesuai, kemudian juga sambil memahami dan mengerti maknanya, itu tartil. Kemudian di ayat yang lain, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Di ayat ini secara lebih jelas lagi menjelaskan bahwa Al-Quran memang
diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, tidak sekaligus turun ya, 14 ya, surat gitu ya. Ya, tapi bertahap. Ya, bahkan tidak sampai 1 surat, kadang turun cuma 5 ayat. Ya, 7 ayat. Ya, diturunkan bertahap. Agar apa? Nah, agar dibacakan kepada manusia. Artinya Rasulullah menyampaikannya kepada umatnya secara perlahan-lahan. Sehingga itu mudah dimengerti. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya bagian demi bagian, bertahap. Ya, bahkan mengikuti suatu peristiwa. Ya, agar peristiwa itu selalu terkenang. Dan hukumnya bisa diingat dan mudah nanti diterapkan ya, dalam konteks dakwah. Nah, kemudian di sini ulama berbeda pendapat mengenai perihal turunnya Al-Quran. Ya, ada 3 atau bahkan 4 ya, macam pendapat. Ada pendapat itu adalah pertama dari Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau adalah sahabat yang terkemuka, yang terkenal di bidang tafsir. Ya, berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah memberikan kekhususan bagi Abdullah Ibnu Abbas ini ilmu dalam bidang tafsir. Ya, doanya Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada ya, Ibnu Abbas ini pemahaman dalam ilmu agama, yaitu ilmu tafsir. Nah, sejumlah ulama mengatakan ya Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia ya, sekaligus. Nah, ini adalah pendapat dari Abdullah Ibnu Abbas. Ya, jadi secara sekaligus diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz, ya, di akhir surat Al-Burud disebutkan demikian. Nah, sekaligus itu pada malam bulan Ramadan. Maka lebih tepatnya ya apabila ada peringatan 17 Ramadan di Indonesia itu ya, sebenarnya perlu ditinjau ya 17 Ramadan. Itu maksud turun Al-Qur'an yang seperti apa? Apakah secara sekaligus, apakah secara bertahap? Yang jelas bagaimana kita dapati di awal penjelasan slide ini ya bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya, diturunkannya Al-Qur'an itu pertama ya secara lebih spesifik adalah di malam Lailatul Qadar atau di Lailah Mubarakah. Maka lebih tepat memang kalau dikaitkan dengan turunnya Al-Qur'an secara sekaligus berarti itu adalah awal turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada 10 akhir bulan Ramadan ya, karena Lailatul Qadar dan Lailah Mubarakah itu hanya terjadi di 10 akhir bulan Ramadan, tidak di 17 Ramadan. Nah, maka perlu ditinjau mungkin itu. Nah, adapun kalau dalam konteks turunnya Al-Qur'an bukan secara sekaligus, artinya secara berangsur, maka boleh jadi ya, 17 Ramadan oke saja. Gitu ya. Nah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama 23 tahun. Nah, jadi bertahap diturunkan kepada Rasul itu selama tempo 23 tahun. Ya, karena masa hidup Rasul ya, dalam berdakwah itu ya 23 tahun. Ya, artinya di Mekah dan juga di Madinah. Ya, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Nah, dan Al-Qur'an diturunkan ya diawali dari Mekah, bukan dari Madinah. Maka ada ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian pendapat kedua adalah Asy-Sya'bi. Sya'bi ini mungkin dari kalangan para tabi'in ya. Mengatakan bahwa Al-Qur'an turun pertama kali pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, kemudian turun secara bertahap selama 23 tahun. Nah, ini tidak berbeda jauh dari pendapat Ibnu Abbas, ya, dari pendapat Asy-Sya'bi. Nah, adapun pendapat ketiga, Quran turun ke langit dunia selama 23 tahun. Nah, pada setiap Lailatul Qadar, lalu diturunkan berangsur. Nah, pendapat ketiga ini hanya di setiap Lailatul Qadar saja turunnya. Nah, ini perlu ditinjau pendapat ini. Kemudian yang keempat, Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz sekaligus. Ya, dari Lauh Mahfuz sekaligus. Ya, dan penjaga Lauh Mahfuz itu mengangsurnya, artinya menyampaikannya kepada Jibril ya, selama 20 malam. Nah, baru kemudian Jibril menurunkan kepada Rasul selama 20 tahun. Nah, ini juga pendapat yang keempat perlu ditinjau. Nah, Imam Al-Qurtubi ya, mengatakan, ya, menukil dari Muqatil bin Hayyan, ya, riwayat tentang kesepakatan turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, ini pendapat Al-Qurtubi ya, menyatakan bahwa
Ya, Al-Quran turun sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Ya, yang sekaligus itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, bukan ke Rasul. Kemudian Imam As-Suyuti, ya, ini pengarang kitab Jalalain, ya, salah satu pengarang kitab Jalalain bersama dengan Jalaluddin Al-Mahali, mengatakan bahwa pendapat yang pertama adalah yang paling benar. Artinya pendapat Ibnu Abbas. Jadi Imam As-Suyuti berpegang pada pendapat Ibnu Abbas. Ia juga mengatakan, maka dijadikannya dua ciri tersendiri, yakni diturunkan sekaligus, ya, jumlah tawahidah, kemudian diturunkan secara bertahap, ya, berangsur, adalah untuk menghormati orang yang menerimanya. Ya, jadi dua tahapan itu sebagai wujud pemuliaan kepada yang menerima. Siapa yang menerima? Ya, umat Nabi Muhammad. Ya, jadi dimuliakan itu. Ya, di antara makhluk-makhluk yang lain, maka diturunkannya ya, dengan cara bertahap. Kemudian As-Sakhawi mengatakan dalam Jamarul Qurra, ya, turunnya Quran ke langit dunia sekaligus ya, menunjukkan penghormatan kepada turunan Adam. Nah, ini sebaliknya dari yang pendapat Imam Suyuti. Kalau yang Imam Suyuti mengatakan bahwa turunnya bertahap itu untuk menghormati orang yang menerimanya, kalau As-Sakhawi justru turunnya Quran secara sekaligus ya, dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu penghormatan kepada keturunan Adam. Ya, jadi dapat digabungkan dua pendapat ini sebenarnya. Intinya bahwa turunnya Al-Quran baik sekaligus dari Lauh Mahfud ke langit dunia maupun dari langit dunia Baitul Izzah ke Rasulullah. Ya, intinya dua-duanya adalah penghormatan untuk keturunan Adam, yaitu manusia, karena memang manusia adalah makhluk yang mulia di antara makhluk yang lain. Ya, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan ya, para keturunan anak Adam ini ya. Ya, di antara makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Ibnu Katsir ya, mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, pendapat ini sama dengan yang dipegang oleh pendapat As-Suyuti, ya, mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Ya, jadi diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya, terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dispesifikkan, dikhususkan, ya, turunnya itu adalah di malam Lailatul Qadar. Artinya tentu adalah 10 akhir Ramadan ya, Asrul Awakhir. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan berangsur kepada Rasul ya, sesuai kebutuhan dalam jangka waktu 23 tahun. Nah, dari Baitul Izzah langit dunia diturunkan kepada Rasul ya, dalam jangka waktu 23 tahun. Artinya mengikuti kebutuhan itu, menyesuaikan suatu peristiwa yang ada. Kemudian Imam Ali As-Sobuni yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua tahap, yaitu dari Lauh Mahfud ke sama dunia ya, secara sekaligus ya, pada Lailatul Qadar. Nah, pendapat ini juga secara garis besar mengikuti pendapat Abdullah Ibnu Abbas. Nah, kemudian dari sama dunia, langit dunia ke bumi ya, secara bertahap dalam masa 23 tahun. Nah, ini jadi pendapat Ibnu Katsir, Imam Ali As-Sobuni, kemudian Imam As-Suyuti, ya, atau sebagian dari pendapat Al-Qurtubi, ya, ini menunjukkan bahwa mereka sepakat dengan pendapat Abdullah Ibnu Abbas. Nah, adapun pendukung pendapat kedua ya, yang tadi Asy-Sya'bi, ya, mempertahankan pendapatnya dengan menolak perbedaan antara kata inzal dan tanzil. Nah, pendapat kedua dari Asy-Sya'bi, dia tidak membedakan makna mufradat dari kata anzala. Ya, yang masdarnya adalah tanzil, ya. Kemudian juga yang satunya lagi inzal. Nah, itu tidak dibedakan. Apakah dengan kata nuzila, apakah dengan anzala, nah, itu disamakan. Ya, nazzala, yunazzilu tanzil. Ya. Kalau nazzala tanzil, kalau anzala inzal. Ya. Nah, itu tidak dibedakan. Ya, sebagaimana pendapat yang pertama tadi. Nah, kalau Abdullah Ibnu Abbas berpegang pada pembedaan makna mufradat itu. Nah, mereka juga mengajukan dua argumentasi lain, yakni turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah adalah perkara gaib. Nah, ini perkara gaib, ya, sehingga membutuhkan dalil syar'i. Nah, sedangkan hadis dari Ibnu Abbas ya, itu disebutnya tidak marfu. Nah, tapi
bukan berarti bahwa hadis yang tidak marfu itu kemudian tidak bisa dijadikan landasan ya. Karena boleh jadi walaupun tidak marfu ya, tetapi sahabat mengetahui itu, nah maka itu bisa menguatkan. Nah, sebagian ayat Al-Qur'an juga dikatakan Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Bahwa sebagian ayat Al-Qur'an juga dikatakan Al-Qur'an. Jadi meskipun ayat yang turun pertama kali itu hanya 5 ayat ya dari surat Al-Alaq, artinya tidak Al-Qur'an secara utuh, tetapi bagian dari 5 ayat itu pun sudah bisa ya untuk dikatakan bahwa itu sebagai turunnya Al-Qur'an. Karena memang pada hakikatnya Al-Qur'an tidak turun sekaligus dalam jumlah ayat dan surat yang komplit seperti kita dapati saat ini, tetapi memang bagian demi bagian. Al-Alaq misalnya turun 1 sampai 5, Al-Mudaththir 1 sampai 7. Nah, itu pun cukup untuk bisa mengatakan sebagai turunnya Al-Qur'an. Jadi orang baca Al-Qur'an misalnya hanya satu surat Al-Fatihah atau 3 ayat, maka orang yang baca itu pun juga sudah bisa dikatakan sebagai orang yang membaca Al-Qur'an, bukan baca ayat. Meskipun bacaannya ayat tapi sudah disebut membaca Al-Qur'an. Ya, bahkan baca alif lam mim, alif lam ra itu pun sudah cukup untuk mengatakan orang itu membaca Al-Qur'an. Ya, sehingga turunnya sebagian ayat Al-Qur'an dapat juga dikatakan dengan turunnya Al-Qur'an. Kemudian mana Al-Qattan, ya, pengarang kitab Ulumul Quran, Mabahis fi Ulumil Quran, berpendapat bahwa pendapat kedua relatif sejalan dengan pendapat pertama. Jadi meskipun mereka berbeda dalam makna mufradat, tetapi ya, menurut mana Al-Qattan, ya, pendapatnya ini masih sejalan ya, dengan pendapat Abdullah ibnu Abbas, ya, yang didukung dengan hadis sahih. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, kemudian juga pendapat yang keempat, ini disebut tidak berdasarkan dalil. Jadi yang mengatakan Al-Quran apa tadi? Ya, kembali ke belakang. Ya, bahwa Al-Quran diturunkan ya, dalam tempo 23 tahun pada setiap Lailatul Qadar, lalu baru diturunkan berangsur, itu tidak ada dalilnya. Maksud turunnya hanya pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini tempo yang sangat lama, itu tidak masuk akal. Nah, kemudian yang keempat juga yang mengatakan diturunkan dari Lauh Mahfuz, kemudian dari penjaga Lauh Mahfuz baru menyampaikan ke Jibril selama 20 malam. Baru setelah itu Jibril menurunkan kepada Rasulullah selama 20 tahun. Itu juga tidak memiliki dasar atau dalil yang kuat. Karena Rasul tidak 20 tahun tapi 23 tahun. Ya, dalam masa dakwah ya, semenjak diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya, di usia 40 tahun di kota Mekah. Ya, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, ini pendapat mengenai Al-Qattan. Kemudian hikmah turun bertahap. Nah, hikmahnya apa sih turun Al-Quran secara bertahap? Pertama, menguatkan atau meneguhkan hati Rasul. Tadi sudah disebutkan di awal. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Meneguhkan hati Rasul. Ya, sekaligus juga meneguhkan di sini tidak hanya dari sisi hafalan, tetapi menjadi hiburan, penghibur bagi Rasul. Tasliyatan lir Rasul. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk dalam Rasul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, di surat Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang punya keteguhan hati ya, dari para rasul yang telah bersabar. Mengapa Rasulullah ya, perlu diteguhkan hatinya? Karena dakwah itu berat. Ya, sehingga ya, tahapan-tahapan turunnya Al-Quran itu bisa menjadi hiburan bagi Rasul. Misalnya ketika Rasul sedang gundah gulana menghadapi penentangan dari kaumnya, mulai dari masyarakat di Taif misalnya sampai penduduk Madinah dari kalangan Yahudi, ya, Bani Quraidah dan lain sebagainya, mereka menentang, maka turunlah ayat-ayat yang menceritakan bagaimana nabi-nabi sebelumnya juga menghadapi tantangan yang sama, bahkan lebih berat. Nah, itu menjadi penyemangat bagi hati Rasul untuk tetap semangat dalam menyampaikan dakwah. Ya, maka banyak kisah-kisah dalam Al-Quran ya, terkait dengan nabi-nabi terdahulu. Dan diturunkan secara bertahap ya, untuk menghibur diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya banyak bisa kita dapati di beberapa surat yang ada. Kemudian yang kedua sebagai tantangan dan mukjizat. Ya, bahwa Al-Quran itu ya, juga sebagai tantangan, artinya at-tahaddi ya, dalam istilah Arabnya at-tahaddi. Kemudian mu'jiz. Ya, Al-Quran itu juga menantang.
Ya, artinya siapapun ya ditantang kalau memang mampu ya, untuk membuat atau mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Ya, maka di surat Al-Baqarah misalnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya, bahkan ditantang hanya fa'tu bi suratin min mithli, hanya dengan satu surat kalau mampu. Tapi ternyata tidak ada yang mampu. Ya, itu tantangan namanya, tahaddi. Ya, sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat serupa dengan Al-Quran, bahkan hanya satu ayat pun. Nah, tantangan ini di masa turunnya Al-Quran ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah, yang mereka adalah para pembuat syair. Namun mereka tidak mampu untuk membuat itu. Ya, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Dan tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan bawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar, yang paling baik penjelasannya. Karena Al-Quran itu secara syairnya juga indah, kemudian padat isinya, memiliki isi yang berbobot, ya, penuh dengan nasihat. Isinya juga terdiri dari aspek-aspek hukum kehidupan, juga nasihat-nasihat. Ya, tidak hanya sekadar syair biasa. Kemudian juga mukjizat, memiliki kandungan mukjizat yang melemahkan para penentangnya. Al-Quran bahkan mengabarkan apa yang akan terjadi dan juga apa yang sudah terjadi. Maka mustahil ya, kalau dikatakan Al-Quran hanya buatan Muhammad. Karena Muhammad adalah seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Jadi tidak mungkin dia bisa ya, membuat Al-Quran atau menulis sendiri, mengarangnya sendiri, tidak mungkin. Bahkan Rasulullah tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tidak pernah belajar astronomi. Tetapi mengapa Al-Quran mengungkapkan tentang aspek-aspek astronomi, penciptaan alam, ya, bahkan hal-hal yang belum terjadi, ditemukannya jasad Fir'aun misalnya. Kemudian penciptaan manusia dalam aspek kedokteran. Rasulullah tidak pernah belajar itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran semata-mata adalah mukjizat. Ketika dibaca, ya, lantunannya menjadi indah apabila ya, yang membacanya itu memiliki suara yang bagus. Ya, tapi Injil atau Bible, ya, kitab agama lain, walaupun pembacanya suaranya bagus, ya, tapi nadanya tidak indah. Nah, kalau Al-Quran bisa indah kita dengarkan. Ya, ketika kalian mendengarkan bacaan murotal Masjidil Haram misalnya, atau para syekh, ya, para imam, ya, membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, baik dengan mujawadah atau tartil, indah kedengarannya karena memang mukjiz. Ya. Artinya mukjiz tidak hanya dari sisi bacaan, tapi juga kandungan isinya. Bahkan tentang berita-berita yang akan terjadi. Tentang Ya'juj Ma'juj misalnya. Ya. Kemudian kisah terdahulu tentang Dzulqarnain misalnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran semata-mata mukjizat, bukan karangan Muhammad. Ya. Adapun orang yang menuduh hal yang bermacam-macam tentang Al-Quran itu semuanya adalah hal yang basi. Ya. Karena Al-Quran dari awal diturunkan sudah ya, mengatakan akan banyak orang menuduh Muhammad itu sebagai orang gila, penyair, tukang sihir, kahin, dukun, dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu semua adalah ya, memang kenyataan yang ada bahwa orang kafir suka menentang apapun yang diturunkan dari Allah. Nah, kemudian banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan tentang ya, sisi at-tahaddi ya, dan mukjizat dari Al-Quran di beberapa surat yang ada. Kemudian yang ketiga, hikmah turunnya bertahap ini untuk mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran. Seperti di awal tadi disampaikan bahwa turunnya Al-Quran secara berangsur bertahap ini untuk memudahkan ya, menghafal bagi Rasul dan juga memahaminya, termasuk bagi para sahabat dan umat. Karena Rasul kita adalah Rasul yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, sehingga ketika diturunkan Al-Quran pertama kali oleh Jibril, maka Rasulullah ditalkin, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nah, awalnya Rasulullah mengatakan, ma'ana biqori, ya, sampai ketiga kalinya baru beliau bisa mengikuti. Karena memang tidak bisa membaca, sehingga ditalkin. Ya, maka dalam Al-Qiyamah disebutkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami bacakan maka ikuti bacaan itu. Itu kata Al-Qur'an begitu.
Itu menggambarkan peristiwa ketika Al-Quran diturunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Ya, sehingga Al-Quran dihafal oleh Rasul, kemudian sahabat menghafalkan, juga mencatatnya secara bertahap sehingga mudah. Kemudian di setiap ayat yang diturunkan dijelaskan makna-maknanya. Nah, ini hikmah dari turunnya Al-Quran secara bertahap. Nah, kemudian kesesuaian peristiwa. Nah, maka nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Bahwa turunnya secara bertahap ini untuk menyesuaikan suatu peristiwa. Misalnya peristiwa tentang tawanan Badar. Nah, bagaimana Rasulullah harus berbuat? Nah, itu dijelaskan melalui turunnya Al-Quran. Peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, misalnya surat Abasa, surat At-Tahrim. Nah, ini kan juga bahkan ayat-ayat yang berkaitan bagaimana Rasulullah harus bersikap terhadap misalnya Abdullah ibnu Umi Maktum bersikap kepada istri-istrinya, kemudian menetapkan hukum peperangan misalnya seperti yang kita lihat di Al-Anfal ini, ayat 67-68 ini. Kemudian ayat-ayat yang lain terkait hukum khamar misalnya, itu semua bertahap secara kesesuaian peristiwanya, sehingga umatnya, para sahabat dan umatnya bisa mengambil hikmah dalam penetapan hukum-hukum syar'i. Secara tadriji, secara bertahap, secara perlahan. Nah, kemudian juga yang kelima, bukti kemahabijaksanaan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Bijaksana, artinya Allah itu mengetahui bagaimana kemampuan dari umatnya. Nah, kalau sekaligus tentu akan susah bagi umatnya untuk langsung menghafalnya, apalagi ketika itu sahabat beralih dari masa jahiliyah ke Islam. Maka diturunkan secara bertahap. Khususnya dalam konteks juga pemahamannya lebih mudah. Mereka lebih mudah mengingat suatu peristiwa apa dan hukumnya menjadi apa. Dan menunjukkan Allah Maha Tinggi. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Artinya ayat yang diturunkan kemudian setelah selesai penurunan disusun secara rapi. Artinya apa? Bahwa Al-Quran dalam penyusunannya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu juga berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ijtihad. Jadi memang Al-Quran tidak turun secara tertib. Artinya kalau secara tertib berarti yang diletakkan surat pertama kali adalah Al-Alaq bukan Al-Fatihah. Tetapi meskipun turunnya secara tidak tertib, kemudian Jibril akan menyampaikan kepada Rasul bahwa ayat ini ditaruh di sini, surat ini ditaruh di surat ini, atau setelah surat ini, sehingga tersusunlah seperti yang kita dapati. Jadi itu semua berdasarkan wahyu, bukan ijtihad Rasul atau sahabat sendiri. Nah, kemudian terkait dengan ayat yang pertama-tama turun. Nah, ayat yang pertama turun itu apa? Apakah Al-Alaq, apakah Al-Mudassir, ataukah Al-Fatihah? Nah, ini beberapa perbedaan pendapat ada di sini. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai ayat yang pertama kali turun. Nah, pemaparannya adalah berikut. Secara umum kita ketahui bahwa Al-Alaq 1-5 itulah yang pertama kali diturunkan. Nah, dalil hadisnya adalah yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, dan yang lain dari Aisyah yang menceritakan tentang mimpi Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW suka tahanus, menyendiri di Gua Hira. Kemudian di Gua Hira tersebut beliau mendapat wahyu. Nah, dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang peristiwa turunnya wahyu, dalam hadis Aisyah dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW akan mendapatkan wahyu, maka beliau mendapatkan mimpi yang disebut dengan ar-ru'ya as-shadiqah. Nah, mimpi itu datang seperti cahaya terang di pagi hari. Kemudian setelah datangnya mimpi itu Rasulullah kemudian gemar, senang untuk bertahanus menyendiri di Gua Hira. Nah, maka di Gua Hira lah itu turun malaikat Jibril kemudian membawa wahyu surat Al-Alaq. Nah, itu yang diriwayatkan melalui Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadisnya ini yang cukup panjang. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Ya, awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah fi naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala' fakana ya'ti hira'an fatahannas fihi al-layali dawat al-adad wa yatazawwad lidhalik thumma yarji ila Khadijah radhiyallahu anha fatuzawwiduhu limithliha hatta faja'ahu al-haq. Sehingga beliau didatangi tiba-tiba oleh suatu kebenaran, maksudnya itu datang malaikat itu ya. Wa huwa fi ghari Hira'in faja'ahu al-malak fihi faqal iqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ma ana biqari fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Thumma arsalani faqal iqra faqultu ma ana biqari faghattani thaniya hatta balagha minni al-jahd. Thumma arsalani faqal iqra faqultu ma ana biqari faghattani thalitha hatta balagha minni al-jahd. Thumma arsalani faqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha ma lam ya'lam. Faraja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam tarjuhu bawadirah. Ya, jadi riwayat Aisyah ini menjelaskan bagaimana awal ya, permulaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu. Nah, jadi wahyu itu pada mulanya ya, sebelum turun malaikat itu datang dalam bentuk mimpi yang benar ketika tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subh. Jadi beliau dalam mimpinya tidak melihat kecuali seperti cahaya terang di pagi hari. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau menjadi senang untuk menyendiri, mengasingkan diri. Fakana ya'ti Hira. Beliau mendatangi gua Hira. Yatahannas ya, fayatahannas fihi layal dawat al-adad. Ya, menyendiri di situ beberapa malam. Ya. Wa yatazawwad lidzalik. Summa yarji ila Khadijah. Kemudian beliau mencari bekal ya. Mengambil bekal untuk kembali ke rumah istrinya Khadijah. Kemudian Khadijah membekalinya sebagaimana ya, dia menginginkan bekal itu sampai pada suatu masa, suatu waktu datang ya salah tiba-tiba al-haq yaitu malaikat Jibril. Ya, fi ghari Hira'in di gua Hira. Faja'ul malak fihi faqal ya, datangi malaikat di dalam gua itu kemudian mengatakan iqra, bacalah wahai Muhammad. Maka Rasul menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Kemudian malaikat itu memeluk Rasul ya, memeganginya begitu. Ya. Jadi baca wahai Muhammad, bacalah ya, sampai Rasulullah ya dipaksa untuk membaca dengan sungguh-sungguh. Ya, hal itu dilakukan sampai ketiga kalinya baru Rasulullah ya mengikuti bacaan Jibril. Ya, artinya Rasulullah juga merinding ya, gemetaran ya, di hadapan malaikat itu. Ya, untuk bisa mengikuti bacaan Iqra itu ya, sembari ditalkinkan. Sehingga kemudian selesai itu beliau Rasul ya kembali, ya, artinya sampai 5 surat dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam. Ya. Ya, selesai kemudian beliau pulang ke rumah istrinya Khadijah, kemudian menenangkan batinnya, menenangkan hatinya. Ya. Itu peristiwa pertama-tama turun dari wahyu. Nah, jadi pendapat pertama mengatakan al-alaq 1 sampai 5. Nah, pendapat kedua ada yang menyebut al-mudassir, ya, surat ke-74. Nah, kalau al-mudassir ini ayatnya 1 sampai 7, yang populer disebut gitu. Nah, ini dalam riwayat Jabir. Nah, dia berkata, aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, yang manakah di antara Al-Quran itu yang diturunkan pertama kali? Dia menjawab, yaitu Jabir, ya ayyuhal muddathir. Aku bertanya lagi, ataukah Iqra bismi rabbik? Dia menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasul kepada kami. Sungguhnya aku berdiam diri di gua Hira. Lalu aku lihat ke langit, tiba-tiba aku melihat Jibril yang amat menakutkan. Maka aku pulang ke Khadijah. Khadijah menyelimuti aku. Lalu Allah menurunkan, ya ayyuhal muddathir. Nah, adapun pendapat Jabir yang mengatakan bahwa yang diturunkan pertama kali menurutnya adalah al-mudaththir. Itu karena apa? Menurut riwayat, Jabir ini terlambat datang dalam kajian Rasul. Sehingga dia mendengarkan kata-kata yang terakhir disampaikan oleh Rasul. Tetapi tidak sempat menyimak ya, tentang ya, turunnya surat Al-Alaq. Nah, itu penjelasan yang ada seperti itu. Nah, ada juga yang menyebut Al-Fatihah. Nah, dalil hadisnya adalah riwayat dari Abu Ishaq. Dari Abu Maisarah berkata, Rasulullah mendengar suara, ia berlari, ia menyebutkan turunnya malaikat kepadanya. Ya, serta kata-kata malaikat itu. Katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud alhamdulillah itu adalah
bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq. Nah, kemudian yang keempat ada yang menyebut basmalah. Ya, karena basmalah adalah turun mendahului setiap surat. Ya, karena kita tahu bahwa setiap pembuka surat pasti dilalui dengan basmalah kecuali Al-Bara'ah atau At-Taubah. Nah, dalilnya hadis dari Bishr bin Imarah dari Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ya sungguhnya perkara yang pertama kali diturunkan Jibril kepada Muhammad ialah ucapan, hai Muhammad, katakanlah, aku berlindung kepada yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Kemudian Jibril berkata, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari beberapa pendapat ini, mana yang rojih? Nah, kita lihat pembahasannya. Az-Zarkasi dalam Al-Burhan mengatakan, sebagian ulama menyatukan hadis Aisyah dan Jabir. Jadi disatukan antara pendapat Aisyah yang mengatakan surat Al-Alaq dan Jabir yang mengatakan surat Al-Mudassir. Bahwa Jabir mendengar Nabi menyebutkan kisah permulaan wahyu. Dan Jabir mendengar bagian akhirnya, sedangkan bagian pertamanya tidak. Ya, jadi permulaan tentang wahyu itu didengar tapi tidak utuh. Jadi hanya bagian akhir yang didengarkan oleh Jabir. Tentang surat Al-Mudassir. Adalah surah yang pertama kali turun secara penuh atau lengkap. Nah, merupakan surah pertama kali turun setelah terputusnya wahyu. Dan juga menunjukkan Al-Mudassir itu menjadi surat yang pertama kali turun secara penuh atau lengkap. Dan merupakan surah pertama kali turun setelah terputusnya wahyu. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, Jabir tadi disebutkan telat datang pada kajian Rasul sehingga hanya mendengar bagian akhir bahwa Al-Mudassir itu turun. Kemudian yang kedua, bisa juga disebut bahwa turunnya Al-Mudassir sebagai wahyu pertama itu adalah wahyu pertama turun yang dari sisi suratnya itu lengkap. Ya. Karena Al-Alaq ketika diturunkan belum lengkap. Ya. Nah, dalil yang digunakan Jabir adalah, aku telah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berbicara mengenai terputusnya wahyu. Maka katanya dalam pembicaraan itu, ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba aku melihat malaikat yang mendatangi aku di gua Hira itu. Ya, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu aku pulang, aku katakan, ya, selimuti aku. Lalu menurunkan, ya ayyuhal mudassir. Ya, karena peristiwa turunnya surat Al-Mudassir ini ya, berkaitan juga dengan turunnya malaikat dalam bentuk wujud aslinya. Ya, yang memenuhi langit dan bumi, ya, duduk di antara kursi, ya, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya, kemudian dalam peristiwa itu ada kata selimuti aku ya ayyuhal mudassir. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Jabir bahwa Al-Mudassir sebagai wahyu yang pertama turun. Ya. Nah, kemudian pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya dengan mengatakan yang pertama kali diturunkan adalah Iqra di Gua Hira. Ya, ketika kembali kepada Khadijah, Allah menurunkannya ya ayyuhal mudassir. Nah, pendapat Ibnu Hibban dalam Sahihnya mengatakan yang pertama kali diturunkan adalah Iqra. Nah, baru ketika kembali kepada Khadijah ya, yang diturunkan itu ya ayyuhal mudassir. Nah, kemudian Manail Qattan mengatakan bahwa dalil dari pendapat ketiga dan keempat adalah hadis mursal. Sehingga pendapat yang pertama adalah lebih masyhur. Jadi pendapat bahwa Al-Fatihah kemudian Bismillah adalah yang diturunkan pertama itu pendapat yang mursal, artinya hadisnya tidak kuat. Hadis mursal itu ya dhaif ya. Jika pendapat yang pertama masyhur ini Manail Qattan. Qadhi Abu Bakar dalam Al-Intisar mengatakan bahwa dalil dari pendapat ketiga adalah munqati. Bahkan pendapat ketiga yang mengatakan Al-Fatihah yang diturunkan itu dalilnya hadisnya terputus ya, munqati. Nah, kesimpulannya yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah ayat pertama kali turun adalah Al-Alaq. Jadi yang paling kuat dari pendapat ini tetap bahwa 1-5 Al-Alaq itulah yang pertama kali turun sebagai wahyu kepada Rasul. Nah, kemudian juga Al-Alaq ini sebagai isyarat ya, turunnya wahyu kenabian bahwa Muhammad diangkat sebagai nabi. Nah, adapun ayat yang pertama kali turun terkait dengan tabligh atau perintah menyampaikan atau bisa kita sebut sebagai isyarat bahwa Muhammad diangkat sebagai Rasul, nah itu adalah turunnya surat Al-Mudassir. Nah, jadi Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq itu turunnya wahyu kenabian yang pertama kali, sedangkan Al-Mudassir itu adalah turunnya wahyu kerasulan
yang pertama kali. Nah, dan Al-Fatihah adalah surah secara lengkap yang pertama kali turun. Nah, jadi kesimpulan umum, nah, Al-Fatihah memang sebagai surat yang pertama kali turun secara lengkap. Ya, As-Sab'ul Mathani. Ya, Al-Alaq wahyu kenabian yang pertama, Al-Mudaththir wahyu kerasulan yang pertama, Al-Fatihah surat lengkap yang pertama kali turun. Nah, inilah kesimpulan yang ada. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.